rupiah melemah terhadap dolar Amerika Selatan, di mana sampai Bentar, nilai bentar. rupiah Amerika Selatan apa Amerika mana ini? Amerika Serikat, siap Mina. Oke. Siap Mina, mohon izin untuk melanjutkan. Jadi eh sampai itu menyentuh 17.000. Terus hal ini bisa menyebabkan pada perdagangan karena eh, rupiah melemah, jadi eh, nilai tukar jadi lebih rendah. Kemudian kondisi dalam negeri yang memerlukan kebutuhan impor dan keluarnya aliran modal asing juga turut memberikan tekanan kepada rupiah. Eh, Kemudian melemahnya rupiah ini berdampak pada beberapa sektor, terutama harga barang impor dan biaya perjalanan luar negeri yang menjadi lebih mahal. Namun di sisi lain, kondisi ini dapat memberikan keuntungan bagi sektor ekspor eh, karena produk Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Siap, terima kasih. Oke, oke, oke. Satu berita ya. Lanjut. Lanjut berita apa? Pembacaan kultum oleh rekan kita Adelia. Untuk Adelia, tempat dan waktunya dipersilakan. Kan yaitu tentang seorang tokoh wanita Islam pada zaman Rasulullah yang bagi saya pribadi itu menjadi role model saya, yaitu Nusaibah binti Ka'ab atau yang biasa akrab dikenal dengan julukan Ummu Umaroh. Beliau adalah sosok teladan ya bagi kaum wanita yang membuktikan gitu bahwa untuk bela Rasulullah itu tidak dipandang gender. Beliau sendiri sosok teladan yang membuktikan bahwa keberanian dan Allah itu tidak terbatas oleh gender, ikut Di saya putus-putus di suara Adelia. Yang lain lancar nggak? kedua dan juga menjadi pejuang tangguh di medan perang. Yang mana pun ada harusnya lancar ya. Adelia. Yang lain mendengar putus-putus nggak? Baik, Atau saya pembina. aja? Putus-putus juga pembina. Oke, mungkin Adelnya yang Oke. off cam dulu ya, biar suaranya lancar. Siap, mohon izin jelas, pembina. Oke, lanjut. Baik, mohon izin melanjutkan. Em, Tadi sudah sampai di eh, beliau Nusaibah binti Ka'ab, yaitu pejuang tangguh di medan perang. Baik, yang pertama sebagai poin-poin singkat mengenai kisah kepahlawanan beliau yang bisa dijadikan suri tauladan. Yang pertama yaitu menjadi perisai Rasulullah di perang Uhud. Awalnya Ummu Umaroh hadir di perang Uhud untuk tugas logistik seperti membawakan air dan juga mengutuk luka bagi para kesatria-kesatria perang saat itu.
Namun ketika barisan kaum muslimin ini kocar-kacir dan posisi Rasulullah terancam, beliau segera menghunus pedang dan juga mengambil busur panah. Beliau berdiri di depan Rasulullah menjadi perisai hidup yang melindungi beliau dari serangan musyrik. Rasulullah bahkan pernah bersabda, "Tidaklah aku menoleh ke kanan maupun ke kiri pada hari perang Uhud, melainkan aku melihat Nusaibah binti Ka'ab berperang demi membelaku." Ini bagi saya pribadi yang senang kegiatan olahraga, kegiatan fisik, kegiatan bela diri itu menjadi sangat terinspirasi untuk makin menjaga kesehatan. Apa ya, keren banget gitulah. Nusaibah binti Ka'ab ini sudah di zaman itu mampu membela Rasulullah dengan keberaniannya dan tidak terhalang oleh gendernya. Dan poin kedua dari cerita Nusaibah binti Ka'ab itu yaitu luka sebagai saksi iman. Nah, dalam pertempuran pertempuran itu, Nusaibah menderita setidaknya 12 luka di tubuhnya. Nah, luka yang paling dalam itu berada di bahunya akibat tebasan pedang musuh. Namun, alih-alih mengeluh, beliau justru merasa bangga karena luka tersebut didapatkan saat membela agama Allah. Semangatnya tidak luntur meskipun usia dan kondisi fisik yang menghimpit. Dan yang ketiga, doa menjadi pendamping Nabi di surga. Saat melihat keberanian Nusaibah, Rasulullah bertanya apa yang beliau inginkan. Nusaibah tidak meminta harta atau pujian duniawi, melainkan berkata, "Berdoalah kepada Allah agar kami, ia dan keluarganya, dapat menemanimu di surga." Rasulullah pun berdoa, "Allah, jadikan mereka pendampingku di surga." Sejak saat itu, Nusaibah berkali banyak sayangi kita, tokoh Islam wanita pada zaman Rasulullah, Nusaibah binti Ka'ab. Mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih kepada rekan Adelia yang sudah menyampaikan kultumnya di malam hari ini. Lalu untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh pembina kita, Ibu Lili Puji Rahayu. Kepada pembina, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih Rifka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Mari kita awali dengan membaca salawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Saya itu masih agak kagok kalau manggil kalian pakai nama atau pakai kakak atau pakai adik atau pakai teman-teman. Biasanya kalian paling suka dipanggil apa? Izin Mina. Pembina. Nama langsung nggak apa-apa ya? Siap kakak Ya, pembina. gimana? Siap, kalau Kakak saya ya? pribadi suka dipanggil Oke. kakak pembina. Oke. Iya. Pada umumnya kakak ya, kakak lebih inilah. Kalau anak-anak Jakarta lebih suka dipanggil nama langsung. Oke, kakak-kakak semua. Alhamdulillah malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita ya untuk bertemu. Sementara masih online dulu, semoga nanti ada kesempatan untuk bisa offline. Nah, malam hari ini kita akan diskusi. Kalau saya lebih suka kita itu ngobrol, bukan sekedar penyampaian materi, karena saya sendiri pun tuh kalau ngajar ceramah terus bosan gitu ya. Kalian bosan nggak sih dengerin ceramah? Oke. Masih ingat pekan lalu yang saya sampaikan tentang apa? Yang masih diingat?
Lupa sama sekali. Ada yang keinget nggak yang pekan lalu? Sama sekali? Boleh kalau ada yang ingat, boleh. Kalau sepekan ini terlalu padat gitu ya materinya, mungkin kalian sudah nggak ingat nih. Materi dan aktivitas kalian padat sekali ya. Baik, ini bukan tes dan tidak mengaruhi nilai rapot kalian, jadi kita ngobrol aja. Jadi pekan lalu saya menyampaikan sekilas tentang bagaimana posisi Al-Quran dalam hidup kita, gitu kan? Bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Apa itu kalamullah? Perkataannya Allah. Sehingga ketika kita memperlakukan Al-Quran, itu seiring juga bagaimana adab kita kepada Allah, gitu kan? Nah, yang kedua, pekan lalu saya juga menyampaikan bagaimana Rasulullah itu sebegitu berartinya untuk kehidupan kita, gitu kan? Dan Rasulullah ini adalah sosok yang Allah kirim sebagai rahmat dan berkah untuk kita. Karena tanpa ada Rasulullah, sulit sekali bagi kita manusia biasa ini untuk bisa mengenal Allah gitu ya, mengenal risalah yang murni. Dan keseluruhan Nabi dan Rasul yang jumlahnya masih ingat nggak berapa kemarin? Jumlahnya kan banyak banget ya, Nabi dan Rasul. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Izin Mina, kalau tidak salah 125 orang atau 1000 gitu Mina. Siap Mina. 125 orang atau 1000 itu ataunya jumlahnya selisihnya banyak banget. Barusan yang bicara siapa? Barusan siapa? Siap, Pri Mina. Free. Free ini yang panggilannya Zahra itu yang Raudiati ya? Siap Mina. Oke. Bagus. Free. Masih ingat paling tidak 100 di awalnya udah betul. Ataunya itu yang agak. Jadi 140.000. Ya. Oke. 140.000 dan memang yang namanya terkenal dan dikenalkan kepada kita baik di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah itu 25 Nabi dan Rasul gitu ya. Yang keseluruhan Nabi dan Rasul ini itu membawa risalah yang sama dalam tauhid gitu ya. Kalau dalam syariah atau hukum-hukum perdata dan pidana, kalau kita pakai istilah zaman sekarang ya, itu berubah-ubah. Jadi secara tauhid, mulai dari Nabi Adam, Nabi pertama, Nabi dan Rasul pertama sampai dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul terakhir, itu membawa risalah tauhid satu, yaitu la ilaha illallah. Bahwa Tuhan itu hanya satu aja, yaitu Allah gitu ya. Semua sama, ajarannya sama. Dan masing-masing memperkenalkan diri sebagai utusannya Allah gitu ya, messenger, sebagai perantara, sebagai utusan gitu ya, yang kemudian para nabi dan rasul ini mengajak umat manusia untuk kembali menyembah Allah saja gitu ya, di antara godaan-godaan untuk menyembah yang lainnya. Yang biasanya kalau kita melihat sejarah, godaan-godaan yang kemudian muncul untuk menyembah selain Allah itu biasanya menyembah apa saja? Kakak semua? Berhala Mina, berhala, anak sapi, terus Berhala, anak sapi. Anak sapi itu juga bentuknya patung ya kalau zaman Nabi Musa ya. ya benar. Patung anak sapi. Api Mina. Api, ya. Betul. Air. Kalau air di masa siapa tuh? Air. Izin Mina itu lebih kayak kepercayaan daerah Mina, kayak kalau nggak salah di tempat saya tuh ada kayak tempat yang dipercaya katanya punya air yang bisa nyembuhin orang. Oh, gitu, air Mina. suci ya. Siap Mina. Oke, jadi secara umum
mirip-mirip ya, apa namanya, dalam budaya-budaya apa namanya tertua maupun yang mungkin dikenal di daerah-daerah kita, mirip-mirip, ada kemiripan-kemiripan. Nah, kemudian para nabi dan rasul ini mengajak umat manusia untuk kembali menyembah kepada Allah saja. Bukan berarti kita tidak mengakui ada hukum alam gitu ya, bahwa air memiliki powernya juga, memiliki sifatnya, matahari juga demikian, dan seluruh benda-benda yang ada di alam semesta ini gitu ya. Tapi kita kemudian meyakini bahwa seluruh makhluk di alam semesta ini adalah ciptaannya Allah dan kepada Allah saja kita menyembah gitu. Nah, apa namanya, peran Nabi dan Rasul adalah di titik itu gitu ya. Kemudian berikutnya kita juga perlu mengenal diri kita. Siapakah kita? Siapa kita? Taruni. Maksudnya kita, posisi kita di alam semesta ya. Posisi kita di alam semesta ini adalah siapa? Siapa kita, itu sering banget ya itu ya, ya seperti itu ya. Oh, oke. Pertanyaannya diubah biar tidak mengacu ke sana. Jadi di antara sesama ciptaannya Allah, kita itu disebut apa? Izin memina, manusia pemina, ciptaan yang paling sempurna. Sebentar. Ini yang jawab dari tadi free aja. Ini apa? Ada juru bicara di kelas ini. Yang Diplomat lain pembina. boleh ya. Oke. Ya, jadi apa? Posisi kita itu adalah manusia. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu al-insan gitu ya. Ada sebuah surat di dalam Al-Quran itu yang diberi nama al-insan. Jadi kita ini adalah al-insan yang apa namanya, sebelum kita ini bukan kita ya, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam gitu ya, manusia pertama gitu ya, yang kita kenal dalam sejarah manusia itu, malaikat itu sempat protes ke Allah gitu ya. Ya Allah, kenapa kau ciptakan mereka-mereka yang nanti akan melakukan pertumpahan darah di muka bumi gitu ya. Ingat nggak, percakapan seperti ini kita dapati di mana? Di awal-awal surah Al-Baqarah gitu ya. Yang kemudian apa namanya, Allah dengan ilmunya menciptakan Nabi Adam gitu ya, kemudian mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda-benda gitu ya. Kemudian Allah menanyai Nabi Adam gitu ya. Setelah diajari ditanyai, ya kayak kita di sekolah ya, setelah diajari ditanyain. Nah, Nabi Adam bisa menyebutkan nih pertanyaan-pertanyaan Allah tuh dijawab dengan lancar. Nah, kemudian Allah menanyakan kepada para malaikat, coba kalian yang sebutkan itu. Para malaikat enggak bisa. Terus malaikat minta maaf kepada Allah dan apa namanya, malaikat mengakui bahwa memang malaikat ini tidak bisa memiliki ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan saja gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita disebut malaikat gitu ya, kira-kira kalau kalian bayangin malaikat tuh bisa ngapain aja sih gitu? Nah, Ibadah terus. Ibadahnya kayak apa Bis- malaikat? wah, saya manusia pembina jadi tidak tahu. Yang lain ada yang pernah baca atau dengar cerita. Jadi malaikat tuh ngapain aja sih gitu? Sebenarnya malaikat tuh Mungkin ngapain aja gitu? izin pembina mungkin Oke. mengikuti apa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pembina. Betul, 100. Nah, di antara perintah Allah apa ke malaikat? Contohnya. Malaikat disuruh ngapain? Izin pembina contohnya seperti menurunkan wahyu, kemudian mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Betul. Dan lain-lain ya. Iya, lain-lain pembina.
sesuai dengan tugas-tugasnya. Jadi kalau kalau biasanya di sekolah atau di kelas-kelas kita diajari ada nama-nama malaikat yang 10 itu kan, ya kan? Nah, terus ada lagi tuh malaikat-malaikat yang lain yang juga diceritakan di Al-Quran. Misalnya ketika Rasulullah dakwah di Taif, kemudian dilempari batu berdarah-darah gitu ya, diusir oleh penduduk Taif. Rasulullah ditemu malaikat gitu ya, malaikat penjaga gunung. Dari situ, oh ternyata gunung tuh ada yang jagain loh, malaikat yang jagain gitu ya. Dan bisa jadi di seluruh lokasi ini ada malaikat-malaikat yang Allah suruh dengan tugas-tugas tertentu gitu ya. Jadi Allah tuh Allah yang maha kuasa itu gitu ya, itu menciptakan sistem yang luar biasa rapi yang kemudian mendelegasikan itu kepada para malaikat gitu ya, mengatur alam semesta, menurunkan hujan dan seterusnya gitu ya. Yang itulah tugas malaikat. Jadi kalau dibilang malaikat tugasnya adalah beribadah saja, betul. Ibadah dalam artian melaksanakan perintahnya Allah gitu ya. Yang ibadah itu tidak hanya sholat saja atau sujud saja atau zikir saja, enggak, tapi macam-macam. Sehingga malaikat aja gitu ya, bentuk-bentuk ibadahnya kepada Allah itu macam-macam banget. Ada malaikat yang tugasnya itu meniup trompet di hari kiamat gitu ya. Dan dia nggak ngelakuin yang lain-lain loh. Terus sekarang dia ngapain? Coba, malaikat yang tugasnya meniup itu ya tanda, kan kayak kiamat belum kejadian nih, masih masih nanti kan. Berarti tugasnya kan belum berjalan. Terus dia sekarang ngapain? Ya dia standby gitu ya. Dia standby menunggu tugas itu terlaksana gitu ya. Begitu. Jadi malaikat tuh seperti itu, dan malaikat tidak memiliki kemampuan untuk durhaka kepada Allah, tidak diberikan pilihan. Gitu ya. Sedangkan kita manusia itu memiliki pilihan. Ketika misalnya Allah memerintahkan kita sholat 5 waktu gitu ya. Apakah seluruh manusia di alam semesta ini kemudian menjadi sholat semuanya? Enggak kan? Ada yang sholat, ada yang tidak gitu. Bahkan ada yang beriman, ada yang enggak. Yang beriman aja, ada yang mau sholat, ada yang enggak gitu kan. Main Andin lagi. Ya, kenapa? Bocor ya? Sebentar sebelum kita lanjutkan. Kalian ada yang sekos nggak sih? Dari Siti Hinggil ada pembina. Ada berapa orang? Ada banyak? Setahu Saya dan Nashwa satu kos pembina. Oh gitu. Nggak ngumpul banyak gitu nggak ya? Oke. Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Nah, manusia memiliki pilihan-pilihan. Yang pilihan-pilihan itu menjadikan siapa diri kita saat ini. Diri kita saat ini adalah kumpulan dari pilihan-pilihan yang kita lakukan sepanjang hidup kita gitu ya. Dan secara syariah, pilihan-pilihan kita itu argonya mulai on gitu ya. Mulai dicatat dosa apa enggak itu saat kita mulai balik. Ada yang belum balik di sini? Sudah semua Sudah ya. semua. Bilo Sudah kayaknya semua. belum deh. Oh udah ya. Masih anak kecil, Wina. Jadi kayaknya belum masih. Yang anak kecil apanya nih? hatinya pembina. Mentalnya atau apanya? Wajahnya pembina. Wajahnya. Iya, baby face ya. Alhamdulillah. Jadi apa namanya? Ternyata pilihan-pilihan yang Allah kasih ke kita itu adalah buah dari sebuah anugerah besar yang Allah kasih kita, yaitu akal. Akal kitalah yang kemudian
membuat kita mampu berpikir, membuat kita membanding-bandingkan, membuat kita kemudian memiliki kapasitas untuk memilih gitu. Sehingga kemudian kemampuan membanding-bandingkan itu bagus gitu ya, asal tidak berlebihan. Membanding-bandingkan dengan tujuan yang positif, tidak membanding-bandingkan dengan tujuan yang negatif. Apa contoh membandingkan dengan tujuan negatif? Milih-milih teman, milih-milih bersikap baik kepada orang-orang tertentu saja gitu ya. Itu sesuatu yang kurang terpuji dalam hal ini. Nah, akal ini kalau dalam kajian modern di neuroscience itu posisinya di otak kita di sebelah sini. Prefrontal cortex namanya. Ada yang pernah belajar tentang neuroscience? Ya, belum pernah pembina. Belum ya, oke. Ada yang masih punya adik balita Philo punya atau tidak? bayi? Oh, tidak. Izin Gimana, pembina. gimana? Ada? Siap, Pri, ada pembina. Oh, free. Alhamdulillah. Jadi kalau yang mungkin Free kemarin sempat ingat ketika adik masih bayi, bagian sininya tuh kan empuk ya. Atau kalian mungkin tahu di ponakan atau apa gitu ya, anak yang baru lahir tuh ininya empuk. Jadi tulang-tulang di bagian sininya kan belum tertutup sempurna. Kenapa bisa seperti itu? Kalau ada yang pernah belajar tentang proses terbentuknya otak dan proses terbentuknya tulang di bagian sini, maka kita akan amazed gitu ya. Luar biasa Allah menciptakan struktur otak kita dan tulang kita ini kan ini masih berkembang. Kalau ini sampai masih bayi itu udah nutup duluan, nanti dia akan kena sakit tuh. Saya lupa tuh istilahnya sakit apa gitu ya, bagian sini nggak berkembang dengan sempurna gitu. Nah, di bagian sini pernah ada kasus kecelakaan yang dia itu kehantam sebelah sininya, sehingga ada kerusakan di prefrontal cortex-nya yang itu mengakibatkan dia kehilangan kemampuan pengendalian emosi dan juga kemampuan mentalnya menurun drastis gitu ya. Nah, orang-orang yang kemudian sampai pada posisi tidak mampu memilih dan tidak mampu memutuskan, maka dia tidak kena hukum syariat lagi gitu ya. Tapi yang ngeri, tidak terlalu ngeri sih, ngeri bagi para orang tua. Semoga ini wawasan aja ya buat kalian. Anak-anak yang kecanduan pornografi, kecanduan di tingkat yang parah, itu memiliki ciri sebelah sininya rusak seperti kecelakaan. Seperti korban kecelakaan yang ini kebentur. Nah, ngeri gak sih? Kalau bagi saya ngeri ya. Nah, ini sekilas saja kenapa jadi ke situ ya. Kita sedang membahas tentang bahwa anugerah Allah berupa kemampuan akal itu adalah suatu yang luar biasa. Yang membedakan kita dari malaikat. Yang bahkan kalau kita kemudian diberikan amanah sebagai khalifah fil ard, itu karena kemampuan itu gitu loh. Jadi Allah tuh kan menciptakan kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Ada yang bisa lanjutin? Illa apa? Iya, budun. Pinter sekali, Vilo. Hafalanmu udah berapa banyak, Vilo? Belum ada satu juz, Pembina. Berarti kamu rajin belajar. Tidak, Wa ma Pembina. khalaqtul- Kebetulan nyantol di otak, Pembina. Alhamdulillah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Allah juga menciptakan malaikat untuk beribadah gitu ya. Jadi dalam urusan beribadah ini kita sama-sama beribadah kepada Allah. Tapi kemudian ada tugas kedua bagi manusia selain illa liya'budun gitu ya. Menjadi apa? Khalifatullah fil ard. Kalau fungsi ibadah itu yang diperlukan adalah ketaatan. Kalau di STMKG itu kan
ketaatan itu sesuatu yang dilatihkan banget ya. Meskipun istilahnya apa? Semi militer ya. Ya, semi militer. Belum sampai militer full sih. Masih semi militer udah sedemikian rupa. Nah, di apa namanya? Di konteks ayat tadi itu juga seperti itu. Hanya satu-satunya alasan Allah menciptakan kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Ini dalam hal apa? Dalam hal tujuan, dalam hal kepada siapa maksud dari seluruh aktivitas kita. Itu hanya kepada Allah saja, nggak boleh untuk yang lain. Buat orang tua boleh nggak sih gitu ya? Boleh untuk orang tua dalam rangka beribadah kepada Allah gitu ya. Boleh tujuan itu bisa berlapis-lapis, tapi nanti ujungnya harus untuk Allah gitu ya. Kenapa? Karena kalau untuk selain Allah nanti dia akan tersesat. Bahkan kalaupun untuk orang tua sekalipun. Nanti kalau orang tuanya ngajak ngerampok misalnya gitu ya. Terus taat kan bahaya tuh. Gitu. Apalagi kalau kita mungkin kalian mendengar berita-berita kasus-kasus kejahatan pidana maupun perdata ataupun kejahatan seksual yang dilakukan oleh keluarga sendiri itu ya. Itu kan ngeri-ngeri itu ya. Ngeri-ngeri. Nah, kembali ke maksud dari seluruh aktivitas kita itu kita usahakan di ujungnya itu untuk Allah. Jadi kita tanya hati kita ketika akan melakukan sesuatu gitu ya. Ini aku ngapain sih gitu ya. Ngapain sih aku melakukan ini gitu ya. Oh, untuk ini. Untuk ini tujuannya apa? Oh, untuk itu. Untuk itu tujuannya apa? Oh, untuk... Terus itu tanya hati kita sampai kita latih tujuannya untuk Allah. Gitu ya. Dan setelah maksud dan tujuannya untuk Allah adalah bahwa kemampuan kita yang luar biasa ini tujuannya kata Allah adalah untuk khalifatullah fil ard, untuk menjadi khalifah. Khalifah itu apa? Al khalifatul ula gitu ya kalau kita sholat tarawih itu. Ada sebutan untuk pengganti Rasulullah di antara para sahabat disebutnya para khalifah gitu ya. Khalifatul Rasulullah gitu. Khalifah itu adalah ada yang memberikan makna sebagai pemimpin. Tapi pemimpin saja itu kurang pas. Pemimpin yang sekaligus melayani, yang dia melaksanakan fungsi pengelolaan gitu ya. Secara umum seperti itu ya di tafsir. Nanti kalau dibedah dengan ilmu manajemen bisa macam-macam. Tapi fungsinya adalah bukan untuk mengeksploitasi. Mengeksploitasi itu dalam artian aku ini makhluk tertinggi di alam semesta, maka aku berhak untuk memanfaatkan seluruh isi bumi ini untuk kepentinganku gitu ya. Tidak seperti itu. Karena sosok seperti ini juga banyak muncul dalam sejarah. Dan sosok-sosok seperti ini adalah musuh para nabi dan rasul. Yang paling terkenal namanya adalah Fir'aun. Ya kan? Dia tuh arogan banget, si Fir'aun ini. Bahkan manusianya sekalipun gitu ya. Dia mengaku dia adalah Tuhan, dia mengklaim bahwa dia yang bisa menentukan kehidupan dan kematian. Tapi orang yang paling sombong ini ternyata akhir hidupnya apa yang terjadi? Tenggelam di laut gitu ya. Dan jasadnya masih ada sampai saat ini yang kita bisa lihat. Kemarin ada yang suka jalan-jalan ke luar negeri ya. Semoga nanti bisa ke Mesir gitu ya, melihat macam-macam. Salah satunya kalau yang suka jalan-jalan gitu ya. Di Quran itu kan Allah nyuruh kita jalan-jalan ya. Lakukan perjalanan di muka bumi. Untuk apa? Untuk melihat kesudahan orang-orang sebelum kalian. Bagaimana orang zaman dahulu itu yang diberikan kekuatan luar biasa, diberikan keterampilan untuk bisa membuat bangunan di bukit berbatu gitu ya. Dan berbagai macam ilmu spektakuler gitu ya. Yang akhir kehidupannya adalah bencana. Mati di
bencana gitu ya. Dalam bencana, dalam kondisi tidak beriman. Naudzubillah min tadi kita tidak ingin menjadi sosok seperti itu gitu ya. Kita ingin menjadi insan manusia yang menyadari penuh gitu ya. Menyadari penuh bahwa kita diberikan Allah kemerdekaan untuk menentukan pilihan kita. Jadi kemerdekaan itu Allah yang kasih kemampuan untuk memilih. Jangan biarkan kemerdekaan untuk memilih itu kita serahkan kepada pihak lain yang membuat kita jadi tersesat. Tersesat dalam artian tidak melakukan fungsi kita sebagai hamba Allah gitu. Dan kadang-kadang orang-orang yang kemudian terjebak dalam kondisi dia susah memilih gitu ya. Pernah nggak kalian merasakan atau membayangkan aku nggak punya pilihan lain, aku harus melakukan ini gitu? Pernah nggak? Nah, hal-hal seperti itu tuh seringkali adalah lintasan-lintasan yang ditiupkan setan. Atau tumbuh dari trauma-trauma masa lalu. Atau tumbuh dari luka-luka emosional gitu ya. Yang membuat kita merasa terbelenggu dan merasa tidak punya pilihan gitu. Bahwa ketika kita sudah memilih A, kemudian kita harus bertanggung jawab, iya, seperti itu. Itu adalah bagian dari menjadi manusia dewasa yang mampu bertanggung jawab. Tapi kemudian kalau ada saat-saat ketika kita merasa tidak punya pilihan, berhenti sejenak, gitu ya, berhenti sejenak. Terus fungsi akal kita kedepankan. Biasanya kondisi kita merasa tidak punya pilihan itu adalah dalam kondisi emosi yang terkunci gitu ya. Amigdala hijack kalau istilahnya di psikologi itu. Ada yang pernah dengar istilah ini? Jadi fungsi emosinya ngunci sehingga dia berada dalam kondisi fight or flight. Dia kayak udah nggak punya pilihan lain gitu. Nah, pada saat seperti itu kita berhenti sejenak gitu ya. Secara fisik kita bisa ambil napas, kemudian cari suasana yang tenang. Kalau kita punya circle yang kita bisa percaya, datangi gitu ya, temen gitu ya, atau guru atau pembina atau kakak atau siapa dalam keluarga. Tapi sayangnya ya kebanyakan kondisi yang membuat kita stuck atau merasa nggak punya pilihan itu datangnya dari orang-orang terdekat sih. Sehingga kemudian kita harus mencari yang lain. Makanya kalau kita melihat ada temen gitu ya, ada temen kok agak aneh ya, temen kita ini kok biasanya ceria jadi diem atau apa yang menunjukkan tanda-tanda yang nggak wajar itu jangan dicuekin gitu ya, diperhatiin gitu ya. Karena orang-orang yang merasakan tidak punya pilihan itu dia sudah berada di titik dia merasa sendiri. Gitu. Nah, sampai sini itu adalah potensi-potensi merusak yang hari ini banyak sekali muncul di sekitar kita, potensi merusak kemampuan kita sebagai manusia ya, al-insan yang Allah kasih ini kekuatan luar biasa. Kalau kita berperilaku seperti hewan yang hanya makan, minum, dan berkembang biak saja gitu ya, kata Allah di Quran, maka kita dari hewan, hewan aja nggak punya akal gitu ya. Tapi kalau kita mampu memfungsikan akal kita, kemudian kita menjadi sosok hamba pilihan yang mampu berkontribusi untuk kemakmuran bumi, menjadi khalifatullah fil ard, ini bidang kita masing-masing, pada amanah kita masing-masing, maka derajat kita akan jauh lebih tinggi dari malaikat gitu ya. Karena kita diberikan pilihan dan kita mampu untuk menjadi yang terbaik dalam pandangannya Allah gitu ya. Bahkan kita khususnya sebagai perempuan gitu ya, posisi kita insya Allah semoga Allah berikan kita karunia ke surga gitu ya. Kalau jadi bidadari surga, kata Rasulullah, bidadari surga yang dari bumi itu jauh lebih tinggi posisinya daripada bidadari surga yang memang dia diciptakan Allah langsung tinggal di surga gitu ya. Keren kan kita?
Kalau kita mampu menjadi bidadarinya Allah gitu ya. Maksudnya kita melalui, kan kalau bidadari yang di surga itu dia tidak melalui ujian apapun. Lah kita kan melalui banyak sekali ujian ya kan. Ujian di sekolah, ujian hidup sayang gitu. Jadi ujian-ujian itulah yang kemudian membuat posisi kita insya Allah makin dekat dengan Allah gitu ya. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Eh, Sebelum diakhiri mungkin ada yang mau berkomentar atau apa menyampaikan sesuatu? Cukup? Izin pemina. Ya, boleh. Izin pemina, izin bertanya. Iya. Mungkin ini agak sedikit kontradiktif atau bisa dibilang sedikit kontroversial, tapi Fri penasaran, kalau memang manusia itu ciptaan paling sempurna, punya akal dan ya kita punya kendali untuk kekuatan sebesar itu yang Allah kasih. Selain itu juga kita kan benar-benar istilahnya makhluk yang paling disayang Allah gitu kan, Wina. Kenapa manusia ini punya gimana ya, ambisi yang kadang tidak terbatas dan jatuhnya malah merusak atau mencelakakan orang, alam atau ciptaan-ciptaan Allah lainnya, Mina. Siap, terima kasih, Mina. Oke. Nah, ini keren sekali pertanyaannya. Ada yang mau coba komentar dari pertanyaan Free? Kenapa ya kita ini kok serakah gitu ya? Jadi ada boleh? Izin pembina, izin menjawab. Mungkin karena sifatnya manusia itu nggak pernah puas dan selalu mau dapat yang lebih kalau udah memiliki sesuatu. Oke. Iya. Dan sifat manusia yang nggak pernah puas itu sebenarnya baik atau buruk sih? Baik atau buruk? Izin pembina Izin pembina. mungkin tergantung dari apa yang dilakukan. Kalau misalkan mungkin dalam bentuk ibadah atau memperbaiki diri bagus, tapi untuk hal-hal negatif seperti eh, ya hal-hal negatif tuh nggak baik begitu, pembina. Oke, betul Anissa. Jadi secara settingan fitrahnya, Allah tuh ngasih kita eh, apa ya, fitrah untuk bertumbuh, untuk berkembang ya kan? Itu kan eh, keinginan untuk lebih itu kan sebenarnya sesuatu yang fitrah membuat kita terus bertumbuh kan, ya kan? Tapi kemudian kalau itu ketemunya dengan nafsu gitu ya. Jadi ada kebutuhan, ada keinginan. Kalau kalau ketemunya dengan nafsu untuk pemenuhan nafsu, bukan untuk pemenuhan kebutuhan sebagai khalifah gitu ya, maka jatuhlah merusak. Tapi kalau kemudian jatuhnya menjadi khalifah yang ingin terus bertumbuh, ingin terus aku bisa bermanfaat untuk orang lain, mampu membantu keluarga, membantu saudara-saudara, kemudian bisa karirku bisa lebih tinggi sehingga aku bisa lebih banyak berkontribusi. Itu kan bagus ya. Dan kemudian dua sosok inilah yang kemudian membedakan mana yang ibadahnya untuk Allah, mana yang ibadahnya untuk setan atau untuk yang selain Allah. Ya, nafsunya sendiri. Ini adalah dua sosok berbeda jauh sekali, tapi sebenarnya awalnya mereka memiliki fitrah yang sama. Fitrah untuk selalu ingin lebih, selalu ingin lebih, selalu ingin lebih. Tapi yang satu kemudian menggunakan jalan yang benar, tadi kata Anissa ya, yang satunya enggak gitu. Sampai sini mungkin bisa ketangkep ya konsepnya. Sehingga di satu titik kemudian dua pihak ini suatu saat akan berperang, akan musuhan. Ya enggak sih? Iya kan? Yang satu untuk Allah, yang satunya untuk selain Allah gitu. Dari level yang mungkin kecil-kecil gitu ya, sampai level yang mungkin kalau kita lihat kerusakan hari ini, kerusakan iklim, kemudian perang di saudara-saudara kita di sana ya, di Palestina, di Gaza itu kan perebutannya itu kan sebenarnya.
yang satu pengen menguasai sumber daya negara lain gitu ya dengan menghalalkan segala cara gitu ya, bahkan aktivis kemanusiaan pun dihalang-halangi gitu ya. Yang satunya yaitu berusaha untuk melawan, tapi sayangnya hari ini yang memperjuangkan kebenaran ini masih agak lemah gitu ya. Iya kan? Di level negara aja siapa saat ini yang bisa ngalahin Amerika? Nggak ada, makanya dia semau-maunya gitu ya. Dan tapi nggak apa-apa, kita sebagai apa namanya sipil ya, kalau kita kan hari ini kalau kita kan ngomongnya masih sipil ya, kalian juga masih belajar, belum jadi bagian dari dari sistem ya kan. Itu perjuangan tertinggi sipil hari ini untuk melawan itu adalah, kalau kalian pernah dengar Global Sumut Fotila itu, pernah tahu kan? Belum. Jadi itu adalah aktivis kemanusiaan di seluruh dunia yang mereka mengumpulkan upaya untuk berlayar mendobrak apa namanya kuncian si Israel kepada Gaza. Gaza kan hari ini menderita sekali dan kita bahkan mengirimkan makanan aja nggak bisa gitu loh. Jadi aktivis kemanusiaan di seluruh dunia ini kemudian ngumpul, berlayar, pakai perahu, dinanai oleh patungan seluruh rakyat juga yang mau menyumbang gitu ya. Kemudian berlayar untuk nganter susu, bahan makanan gitu itu ke obat-obatan ke Gaza. Nah itu pun masih di wilayah perairan internasional, udah dicegat sama Israel, nggak boleh masuk. Di blokade Gaza hari ini, blokade. Nah, jadi apa namanya di level kita, di level pribadi hari ini, maka yang perlu kita sadari dan waspadai adalah jangan serakah gitu ya. Jangan serakah. Ambillah seperlunya. Tapi dalam hal kebaikan kita boleh berjuang gitu ya. Apa namanya untuk berkarir gitu ya, untuk berbisnis. Saya kemarin ada yang pengen punya kos-kosan seingat saya ya. Selain jadi ASN, pengen punya kontrakan atau kos-kosan untuk disewa-sewain. Nah itu udah kalau dulu saya ngajar ekonomi ya di SMA, itu udah bagian dari bagaimana mengusahakan passive income. Jadi kalau kita jadi pegawai itu active income gitu ya, yang kita harus kerja baru dapat uang gitu ya. Kalau passive income itu kita berbisnis yang kita nggak perlu kerja tiap hari tapi ada penghasilan dari sana. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita perjuangkan hari ini. Mungkin di luar sana kejahatan sudah sedemikian besar, perusakan lingkungan sudah sedemikian luar biasa. Hutan kita di Indonesia ini udah ribuan hektar ya, jutaan bahkan terakhir yang saya baca, jutaan hektar yang dalam 10 tahun terakhir ini yang sudah ditebang. Yang pokoknya perusakan luar biasa dan kok bisa ya gitu ya. Kok bisa? Minimal untuk di level kita gitu ya, terhadap teman-teman kita gitu ya, terhadap saudara-saudara jangan mengambil milik orang lain yang bukan hak kita gitu ya. Level berikutnya adalah kalau ada orang yang melakukan hal seperti ini, ingetin gitu. Kalau ada teman kita yang melakukan bentuk-bentuk kezaliman, kita ingetin. Kalau kita mampu, kalau kita misalnya di suatu organisasi yang kemudian kita mampu mencegah itu ya kita lakukan. Tapi minimal hari ini yang dibutuhkan dunia adalah bersuara gitu ya. Bersuara atau kita dukung orang-orang yang sedang bersuara atau sedang melakukan aksi-aksi yang paling minimal kan kita masing-masing punya HP ya. Dan dengan itu kita like. Gerakan-gerakan yang bagus-bagus, gerakan kemanusiaan itu kita like gitu. Kalau nggak mau pakai akun utama ya second account atau akun yang keberapa gitu ya. Minimal itu kontribusi kita, selemah-lemahnya iman. Mungkin itu saja ya untuk malam hari ini. Mohon maaf yang menutup dan apa namanya doa penutup majelis nanti dipimpin MC ya.
Itu dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MC masih ada nggak? Izin masih ada pembina. Oke, Lalu untuk kegiatan selanjutnya yaitu sharing session dari teman-teman Taruni Geofisika 2A. yuk boleh. Atau karena ini udah malam, mungkin nggak harus semua juga ya. Yang mungkin ada yang mendesak yang bisa disampaikan, boleh. Tidak ada yang mendesak. Jadi nggak ada yang ngomong dah. Ya udah, boleh satu menit silahkan. Biar adil. Yuk, dari siapa? Mohon izin pembina, untuk Sani sendiri, sepertinya minggu ini masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya, namun sepertinya lebih santai karena kan dari Kamis juga libur. Iya, tapi untuk hari ini itu tadi ada beberapa kegiatan dari Taruna Geofisika, yaitu kami tadi ada foto untuk kabinet Taruna Geofisika pada tahun ini. Jadi sebetulnya cukup lumayan padat juga karena kami tadi foto dari pagi, kemudian lanjut saat habis Jumatan, kemudian tadi sore juga ramtam bareng senior-seniornya, sharing-sharing tentang bagaimana di STMKG dan segala macam itu. Kemudian ada beberapa juga dari teman-teman tadi yang baru selesai ramtamnya itu cukup malam, jadi langsung ikut binro juga. Terus kalau untuk sebelum-sebelumnya itu masih sama kayak sebelumnya minggu kemarin, kuliah, terus binsik segala macam. Cuman mungkin lebih lowongnya karena banyak liburnya aja pembina di minggu ini. Siap, terima kasih pembina. Yuk, lanjut. Lanjut siapa berikutnya? Barusan Anissa ya. Siap, pembina. Silakan, yuk lanjut. Izin Atau pembina. Oke, silakan. Jadi seminggu ini kurang lebih sama kayak Anissa, tapi kemarin tuh ada kayak project bikin peta terus belum berhasil, jadi sibuknya di menemukan yang salah itu apa sampai petanya susah terbentuk soalnya pakai script yang coding gitu, jadi kayak bingung yang salah tuh bagian mananya, tapi lagi dicari pembina. Iya. Peta apa kalau boleh tahu? Kemarin itu peta Jawa Timur pembina, kayak daerah-daerah yang pernah gempa. Peta gempa ya berarti Iya. ya. Oke. Ya, semangat. Ya, Semoga bisa terima selesai. kasih pembina. Ya, lanjut. Izin pembina. Ya. Izin pembina untuk keseharian free memang sama pembina, cuman yang sekarang jadi pikiran free itu laptop pembina. Kenapa laptopnya? Karena laptop free nggak bisa dipakai untuk nugas pembina.
sementara Pri masih bingung gimana caranya buat nugas karena yang Pri tahu itu rata-rata yang nggak ada laptop yang memadai itu cowok Mina. Sementara Pri malu untuk ke lab gitu Mina. Jadi Pri niatnya mau keluar Wilin untuk entah expanding atau gimana ceritanya biar laptopnya tuh bisa dipakai buat nugas Mina. Cuman Pri juga masih bingung kapan waktunya Mina. Ya Mina. Laptopnya memang lagi gimana? Sejak awal nggak bisa atau baru-baru ini nggak bisanya? Izin Mina, kemarin kan waktu kami pertama kali mulai pelajaran itu dipasang semua gitu kan yang namanya Linux kan Mina di setiap laptop kan. Nah, memang laptopnya Free ini dari awal nggak bisa Mina, nggak bisa dipasang dan sekarang rata-rata tugasnya tuh harus menggunakan Linux Mina. Jadi Free sedikit panik. Iya. Kalau mau minjam dulu temen yang lain juga lagi dipakai juga ya? Siap Mina, nggak enak Mina. Betul ya. Sementara untuk darurat paling tidak yang kita di forum ini ya bantuin. Boleh yang agak longgar atau jadwalnya bisa gantian, boleh dibantu dulu free-nya ya. Jadi karena free-nya nggak enak, mungkin kalian yang mau minjemin boleh yang nawarin. Semoga dimudahkan ya Free ya. Siap Mina, semoga besok bisa keluar Wilin Mina, siap Mina. Oke. Amin. Lanjut. Yuk boleh yang belum langsung. Izin Pemina, izin kalau dari saya seminggu ini sama kayak tadi Andin Pemina lagi bikin tugas-tugas pakai software yang baru dipakai Pemina, jadi masih agak sedikit bingung Pemina. Oke. Iya. Semoga dimudahkan ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, diskusi dengan temennya yang udah berhasil ya. Siap Pemina, siap. Terima kasih Pemina. Oke, lanjut. Izin Pembina. Mungkin Ya. kalau Zahra kegiatannya sama, tapi minggu-minggu pada hari libur ini sedang mengumpulkan niat untuk belajar karena Senin nanti kami bakal UTS. Doain lancar Pembina. Iya. Semoga lancar semuanya. Amin. Belum ngumpul ya? Udah dikumpulin belum ngumpul niatnya. Iya. Oke, lanjut. Adel? Belum. Ini acak aja ya, nggak usah urut kan? Mohon izin Pembina, kurang lebih sama dengan rekan-rekan sekalian Pembina. Dan alhamdulillah Oke. masih lancar-lancar saja dan mohon izin untuk off cam karena sinyal kurang baik. Oke. Iya, Siap, lanjut. terima kasih Pembina. Ya, mohon izin Pemina, kalau Ya. kegiatan saya selebihnya sama kayak teman-teman karena kita satu kelas juga, jadi sama kegiatannya. Untuk minggu Iya. ini juga nggak ada kumpul organisasi, jadi lebih lebih apa ya, lebih enak dibanding minggu-minggu sebelumnya. Cuma nggak enaknya mikir stres karena UTS ya, mikir aja belum niat belajar sama kayak Zahra tadi, baru ngumpulin niatnya Pemina. Iya. Jadi berusaha ngumpulin karena belum ngumpul-ngumpul stres dah gitu ya. Nggak punya. Ya, Oke, siap. lanjut. Terima kasih Pemina.
Izin Pembina, kalau dari Rifka sama kayak teman-teman yang lain, tapi mungkin bedanya kan eh, minggu ini sama minggu sebelumnya, minggu ini lebih banyak liburnya, lebih banyak waktu luangnya daripada minggu sebelumnya karena minggu ini itu udah minggu persiapan buat UTS, karena minggu depan sudah mulai UTS Pembina. Jadi kayaknya untuk mm, weekend kali ini dihabisin waktunya buat belajar Pembina. Hmm, Masya Allah. Kalau Rifka ini udah ngumpul nih niatnya ya. Alhamdulillah, teman-temannya ditularin Sama Rifka. kayak teman-teman yang lain, tapi mungkin eh, sudah ada niat tapi belum terencana Pembina. Oke, minimal niatnya udah ngumpul ya. Siap Iya, Pembina. iya. Mm-mm. Oke, lanjut. Siap, mohon izin Pembina. Kalau dari saya sendiri, minggu ini, minggu yang lalu-lalu, minggu yang sebelum-sebelumnya sama, terasa sama seperti biasanya, flat. Dihukum ya dihukum, nggak dihukum ya nggak dihukum, libur nggak libur, libur ya libur, mau ujian, nggak ujian, jadi terasa sama. Terima kasih. Hmm, sebentar. Sofia merasa seperti ini biasanya memang begini atau baru akhir-akhir ini? Eh, Biasanya seperti ini, Bunda, karena memang kayak Ya udah. ya udah ngikutin aja gitu, Bunda. Oke. Ya. Oke. Lanjut. Masih ada? Apakah sudah semua? Kurang satu deh sepertinya tadi ya. Ada yang belum? Kak Atifah, Bunda. Siapa yang belum? Oke, Atifa ya. Atifa masih bersama kita. Oke, bisa lewat dulu. Atifa nanti bisa share kabar di grup kalau berkenan. Baik, kita bisa akhiri ke MC, boleh ditutup. Akhirnya sharing session kali ini, maka berakhir pula kegiatan Binroh kita pada hari ini. Semoga apa yang Pembina sampaikan bisa bermanfaat dan dapat dipetik eh, hikmahnya. Untuk menutup pertemuan kali ini, ada baiknya kita membaca doa kafaratul majelis. Allahumma bihamdika asyhadu Kepada pembina kami ucapkan terima kasih yang sudah mengisi materi pada kali ini dan sudah meluangkan waktunya. Dan kepada teman-teman juga saya ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti Zoom pada kali ini dengan baik. Saya tutup kegiatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. istirahat semuanya ya. Terima Ya, kasih. terima kasih Pembina. Dokumentasi. Dokum. Udah keluar. Ya. Ya udah. Wih, ngantuk banget, Gua coy. rasa jilbab lu kagak niat ya lu kecil.